أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. يا أرحم الراحمين irhamna ya jal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Egy Sujana Channel, insyaallah dalam ridhonya Allah, karena itu bagian yang kita menjadi tujuan. Target kita channel ini untuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Programnya ASI, Al-Quran, Salat, Infak. Misinya amar ma'ruf nahi munkar, visinya iman dan takwa. Bisa dibalik, awalnya iman dan takwa sebagai visi, misinya amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, programnya ASI, Al-Quran, Salat, Infak. Dan yang keempat, targetnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang terakhir, tujuan yang kita mencapai adalah martabat ridhonya Allah. Untuk mencapai kepada tahapan-tahapan tersebut, visi, misi, tujuan, program dulu ya, program, target dan tujuan, kita perlu adanya kesamaan persepsi, kesamaan kesadaran, dan persamaan pentaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Energi iman amat sangat dahsyat, mampu untuk menggerakkan bahkan meruntuhkan kekuasaan yang besar dari manapun dengan kuatnya iman. Refleksinya iman, muncullah kecerdasan, keberanian, dan militansi. Itu wujud dari iman dan takwanya. Sehingga kualitas orang yang berdimensi punya kapasitas yang cerdas, yang berani dan militan, itu menjadi sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh sepanjang masa, sepanjang zaman. Karena dapat diduga zaman katakanlah 100 tahun ke depan, kalau elemennya adalah kecerdasan, pada masanya 100 tahun akan lalu, ya kecerdasannya lebih meningkat lagi bergantung situasi apa yang dihadapi. Tapi kata kuncinya tetap satu, cerdas, berani, dan militan. Ini tiga kombinasi yang utuh yang membuat sumber daya manusia yang diciptakan oleh Allah melalui prosedural perkaderannya lewat Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Rasulullah mampu melahirkan 4 kategori orang. Model Abu Bakar, model Umar, model Utsman bin Affan, dan model Ali bin Abi Thalib. Ini semua punya model, ini punya tipe-tipe yang Rasul ciptakan sebagai satu perkaderannya, dimulai dari Darul Arqam. Dan ingat, kegiatan Rasulullah mengacu kepada satu, persatuan umat. Jika kita tidak mengacu kepada gerakan dakwah kita kepada persatuan umat, maka umat akan tenggelam dan say goodbye lah. Bisa diharapkan lagi. Oleh karena itulah bagi orang-orang yang punya kapasitas,
sebelumnya integritas dan otoritas. Nah, itu. Jadi 3 kombinasi lagi, integritas, kapasitas, otoritas menyatu menjadi satu kesatuan dengan iman dan takwa. Skrupnya begitu. Jadi kalau iman dan takwa batang skrupnya itu, integritas, kapasitas itu skrup, artinya murnya, dia menyatu menjadi satu kekuatan yang amat dahsyat. Ya. Dia cerdas, berani, militan, sehingga dia berintegritas, dia punya kapasitas dan dia punya otoritas. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, ini penting dalam konteks Indonesia, yaitu kita dengan penuh kesadaran, dengan penuh fakta-fakta kehidupan yang kita alami sejak 98 reformasi dikenal sampai hari ini 27 Mei 2022, kurang lebih sudah 24 tahun reformasi. Sadar atau tidak, bagi yang nggak ngerti ya nggak sadar. Bagi saya amat sangat sadar mengerti bahwa kita telah mengkhianati Pancasila, bahwa kita telah menjungkir balikan Pancasila, tapi dengan jargon aku Pancasila gitu. Jadi munafik kelas kakap yang luar biasa gitu. Apa bukti saya yang kentara dan betul-betul terjadi, tidak debatable kalau Anda cerdas, yaitu sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertanyaannya, kenapa ada pilpres? Kenapa ada pilkada? Perwakilannya mana? Musyawarahnya mana? Bagaimana hikmah yang memimpinnya? Yang terjadi one man one vote, satu orang satu suara, hitungannya cuma 50.000, mungkin ada yang 200.000, bergantung situasional. Tapi substansinya orang berpindah atau orang memilih bukan karena kesadarannya, bukan karena kecerdasannya, tapi iming-iming uang karena memang dia miskin dan bodoh. Ini bangsa ini dibiarkan terus seperti ini agar supaya oligarki terus berkuasa dan bercokol. Karena sistem ini melahirkan 3 feodal. 1 feodal, 2 oligarki, yang ketiganya transaksional, pasti terjadi transaksional. Oleh karena itu, pesan dakwah saya dalam konteks kekinian, mari kita sebagai bangsa yang beradab, yang cerdas. Apakah keliru kalau saya mengatakan bangsa ini munafik karena teriak-teriak Pancasila tapi Pancasilanya tidak diperlakukan? Kan nggak ada yang bisa nyalahkan saya, bagaimana? Sila keempat udah jelas seperti tadi itu kok, malah pilpres, malah pilkada, bagaimana sih? Apalagi jahatnya lagi, posisi-posisi jabatan yang perlu didapat lewat election, sekarang dengan masa berakhirnya, dengan enak aja Mendagri nunjuk si fulan atas rekomendasi presiden, itu mempencundangi hak rakyat yang dianggap berkedaulatan rakyat tadi. Nah, jadi acak aduk terus terjadi manakala tidak konsisten menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri dalam perspektif itu. Sementara kita dikecoh oleh kontra intelijen, diadulah Pancasila dan Islam, dibentur-benturkan sejak tahun 83 saya ingat, mulai dari azas tunggal Pancasila terus sampai sekarang.
Dan korbannya sudah jutaan. Jutaan loh, gara-gara korban konflik ideologis itu. Karena hitung saja, Tanjung Priok berapa, Kalangsari berapa, ya, Bima berapa, Ambon berapa, Poso berapa, dan seterusnya. Kalau mau dilihat sebagai satu rangkaian sejarah itu, mayat-mayat berkelimpangan dengan tanpa dia mengerti kenapa harus mati gitu. Karena skenario jahat dari mereka-mereka yang tidak ingin Islam ini eksis sampai hari ini. Karena para ulama dikebiri, dipenjara, ya. Kita aktivis juga dipenjara, dibungkam, banyak yang ditahan, banyak yang diadili. Dan tenang-tenang saja situasinya. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita ketemu dalam perspektif pemikiran dulu. Nanti bisa ketemu jiwa untuk seia sekata. Tapi harus diawali dengan pertemuan pemikiran. Ghazul fikri kita, perang pemikiran kita harus sampai kepada satu kondisi objektif bahwa kita sekarang ini tidak bersatu, kita pecah-pecah karena kita menyimpangi Al-Quran itu sendiri sebagai satu petunjuk, sebagai satu pembeda hak dan batil. Kita tidak anggap, kita lebih sering baca Al-WA daripada Al-Quran. Kalau Al-WA berjam-jam kita buat, di Al-Quran selembar dua lembar aja udah melewat. Saudara-saudara, dalam perspektif inilah saya ingin ingatkan bangsa kita ini, tidak bermaksud saya merasa lebih baik, tapi kalian yang punya integritas, punya kapasitas dan punya otoritas, apakah Anda presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR, para kepala badan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, Anda punya tanggung jawab struktural yang berakibat nanti insya Allah Anda di neraka paling bawah. Saya tidak menyalahkan surga dan neraka, tapi itu konsekuensi logis. Konsekuensi logis, Allah menyediakan surga untuk siapa, neraka untuk siapa. Allah sudah terangkan. Yang mengikutiku, yang taat padaku, ya tempatnya surga. Yang menentangku namanya kafir, zolim, fasik, yaitu neraka. Yang simpel aja, ada baca aja Al-Maidah ayat 44, 45, 47. Jadi yang nggak berhukum dengan hukum Allah kafir. Yang kedua zolim, yang ketiga fasik. Nah untuk itulah saudara-saudara, kita berusaha untuk sebaik mungkin, seefisien mungkin, dan merupakan satu sumbangsi kita kepada generasi. Karena saya risau dengan perspektif Quran, surat An-Nisa ayat 9, yang memperhatikan kita perintah Allah terhadap satu generasi. Dan spesifik Allah mengingatkan di situ, generasi kini dan ke depan itu kamu lihatlah, kamu perhatikanlah kesejahteraannya. Saya sedih, teman baik saya aktivis hidup dalam kepapaan, tak bisa banyak juga saya bantu karena kapasitas saya belum seberapa. Saya sedih banyak teman-teman yang sampai hari ini tidak ada pekerjaan, banyak meminta-minta, mengemis dalam dimensinya masing-masing. Saya sedih melihat, jangankan orang lain, dari keluarga saya juga banyak yang susah. Ini bagaimana kita mau membantu? Rezeki yang ada tertutup oleh satu sistem yang
yang dikuasai oleh oligarki. Anda bayangkan logika yang sederhana. Kekayaan orang Indonesia yang 100 juta lebih orang Indonesia itu identik juga untuk kekayaan 4 orang saja. Luar biasa kesenjangan sosial yang ada di negeri kita. Maka oleh karena itu, bagaimana kita menempatkan sumber daya alam yang sebaik-baiknya untuk rakyat, kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara, ini tidak berjalan. Faktanya dikuasai oleh asing. Faktanya kita yang mayoritas diatur oleh minoritas. Faktanya kita terpinggirkan dan terus menuju kepada kepinggir dan akhirnya bisa terbuang. Karena kita tidak punya kapasitas, tidak punya otoritas, apalagi integritas. Semua kalah dengan isi tas. Kalah dengan isi tas. Mau apa ke ente isi tas? Kenapa? Karena sila pertama bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Kuasa. Uang yang berkuasa. Fulus, laisa fulus wa mampus. Oleh karena itulah, saudara-saudara aktivis, jangan kita silo untuk itu. Kita harus potong ekor kita. Potong ekor itu diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 23 dan 24. Aba'akum wa ikhwanakum, bapak-bapak kamu, saudara-saudara kamu, jangan kamu pilih mereka jika mereka mengutamakan kekafiran atas keimanan. Jika kamu pilih mereka juga, kamu zalim. Qurannya At-Taubah ayat 23. Terangkan lebih detail lagi di ayat 24-nya At-Taubah. Bapak-bapak kamu, saudara-saudara kamu, anak-anak kamu, istri-istri kamu, perniagaan yang kamu takut rugi, mobil atau rumah-rumah yang kamu bagus takut tinggalkan, perniagaan yang membuat kamu lupa kepada kehidupan akhirat, kamu lebih pentingkan daripada fisabilillah. Tunggulah azab Allah. Ya, At-Taubah ayatnya 24. Nah, apa yang saya sebut item-item tadi, kurang lebih 9 item, itulah ekor kita. Itulah ekor kita yang harus dipotong, harus dihilangkan. Nggak boleh. Kita berekor. Yang berekor monyet aja gitu. Kita nggak berekor. Tulang ekor ada. Tapi jangan keluar ekornya, bawa-bawa itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, Egy Sujana Channel ini sarana saja yang alhamdulillah Taufik Hidayat, Bang Bantu, Arif Iksan, Haji, Basid, Ardi, Arif, dan teman-teman yang bantu. Mestinya kompak ini, kita ini, saya sedih dalam perspektif keilmuan saya. Saya doktor, bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam perspektif hukum. Saya lulusan IPB. Tahun 94 saya sudah S2. 2004 sudah doktor. Dia udah lama lah. SBY ada kelas A ya, IPB. Saya duluan doktor. Tidak bermaksud merasa lebih hebat, tapi dia punya kekuasaan tapi tidak fungsional. Dia dosa strukturalnya besar sekali. Berapa tetesan minyak BBM yang dikeruk dolar-dolarnya itu. Kita tahu semua jaringannya luar biasa. Sampai sekarang terus berlanjut. Nanti Allah saatnya buka. Allah Maha Kuasa. Ya, tapi kita ulah cicing wae cetudama. Kudu bergerak. Sebagai satu jiwa yang militannya itu tadi. Poin pentingnya apa? Dari segi keilmuan ada 3. 1 materi,
2 energi, 3 informasi. Inilah kekuatan lingkungan hidup. Apa materinya di seputar kita? Energi apa yang bisa di-connectingkannya? Apa sumber informasinya? Nah, 3 ini kita nggak berkuasa. Tidak berkuasa. Mengerikan, sedih. Dunia informasi misalnya, dunia barat punya CNN, kita cuma punya CEN, Sukabumi, ngeri. Mereka punya BBC, kita punya CBB. Gimana sih? Apa yang berdaya? Ya, mengerikan. Jumlah informasi yang seliweran begini, semuanya itu menjadi hiruk pikuk orang-orang kafir menguasai kita. Apa alatnya? Handphone. Handphone itu mata satu, madhab kita itu dasar. Mampu merubah pola pikir, mampu merubah daya ingat, dan pandangan-pandangan yang Islami bisa bergeser. Islam menjadi kuno. Maka informasi yang begitu berkembang lewat HP, bahkan pornografi begitu meningkat, mengerikan. Narkobanya juga, Anda tahu setiap hari 50 orang mati di Indonesia ini. Setiap hari mati. Belum lagi yang kriminalitas lainnya. Harusnya tanggung jawab siapa? Tingkat nasional presiden, tingkat provinsi gubernur dong. Bagaimana di daerahnya kok masih banyak pencurian, pemerkosaan? Ya, pernah saya tangani kasus umur anak 5 tahun diperkosa oleh Amar 16 tahun, kan masih sama-sama di bawah umur. Penegakan hukumnya tertutup. Traumatiknya luar biasa. Si anak kecil udah habis masa depannya. Tetapi mekanisme hukum tidak membantu maksimal untuk itu. Oke, udah dihukum memang pemerkosanya. Tapi traumatik anak ini gimana? Sekolahnya gimana? Oh, bapak ibunya nggak punya kok. Kok nggak perhatian gubernur? Ini terjadi di daerah Tanjung Priok, bro. Jadi mengerikan sekali. Dan saya sudah sampaikan kepada staf gubernur, mohon diperhatikan, kesian anak kecil ini. Karena di apartemen yang untuk kelas-kelas seperti mereka, pemerkosanya di lantai 7, kalau nggak salah, dia lantai 3. Jadi pasti sering ketemu dengan keluarga dan konflik. Ya. Tapi keluhan saya sudah 3 bulan lalu nggak ada perhatian. Sedih saya, kasihan. Nanti pertanggungjawabannya berat di akhirat. Jangankan di akhirat, dunia aja udah dipersoalin. Bagaimana yang menjadi kepemimpinan untuk warganya bahagia? Oleh karena itu tidak bermaksud mengkritik siapapun, tapi ukuran kebijakan ini penting sekali untuk kita mengukur suatu daerah maju atau tidak dalam pengelolaannya. Jangan hanya diukur dari perkembangan fisik. Firaun juga membangun, hebat malah Firaun membangun. Tapi apakah Firaun membangun peradaban? Apakah Firaun membangun orang-orang untuk diedukasi tidak zalim, tidak diktator? Dan tidak, dia nggak penting itu, dia penting dirinya. Bahkan kalau ada yang berani lawan dibunuh, begitu watak penguasa. Maka Allah contohkan prototipnya namanya Firaun. Dalam bidang harta Allah contohkan Korun, sampai ditenggelamkan harta benda. Dalam konteks ulama itu Samiri, dalam konteks intelektual Haman. Banyak sudah contoh-contoh yang Allah prototipkan, dan semua ada di Al-Quran. Maka Allah bandingkan lewat karya Nabi Muhammad dalam perspektif perkaderannya, kelas Abu Bakar, kelas Umar, kelas Utsman, kelas sekelas Ali bin Abi Thalib.
Tapi dasar mereka nggak suka Islam, dipecah lagi. Ada kalangan A, kalangan B menghantam keluarga Rasul, Ahlul Bait. Masya Allah, umat Islam nggak pernah bersatu. Maka himbauan saya, pentingnya dakwah ini adalah bersatulah umat dengan pendekatan 5 hal. Satu, visinya adalah untuk iman dan takwa. Misi kita amar ma'ruf nahi mungkar. Program kita ASI, Al-Quran, Salat, dan Infak. Target kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang kelima, tujuan kita mardatillah, Allah redha. Konfigurasi ini penting. Yang selesai untuk bangsa di seluruh dunia hanya ajaran Islam. Karena ajaran Islam utuh, punya personifikasinya, namanya Muhammad. Kita tidak melihat Muhammad sebagai personifikasi dari Al-Quran. Ada aja soal salawat lah, dileceh-lecehkan, soal ini. Sudahlah, kalau pemahaman salawat Anda the best, ya lakukan. Saya pakai salawat Al-Fatih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ulik wal khotimi lima sabab asiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Bila fadilahnya sekali baca ini insya Allah nilainya lebih dari 600.000 kali. Itu yang pernah mengajarkan saya. Oleh karena itu salawat itu silakanlah versi Anda gimana, tapi intinya bagaimana kita mengagungkan Rasul ini, kekasih Allah, orang yang sangat mencintai Allah. Bahkan ada satu hadis yang saya pernah baca, tidak mungkin Allah ciptakan alam semesta kalau tidak untuk Nabi Muhammad. Betapa dahsyatnya cintanya Allah kepada Rasulullah, sampai pun dia ikut bersalawat. Jangan di otak-atik, nanti jatuhnya kita nggak percaya yang gaib-gaib. Kita yakin itulah wilayah iman. Beda lagi dengan wilayah pikiran. Nah, akhirnya saudara-saudara, konteksnya dengan Indonesia ini penting. Dalam satu hal kepada generasi muda, 5 hal tadi, visi misi, program, target dan tujuan sudah jelas. Dan untuk pemerintahnya, Anda masih punya waktu menegakkan hukum-hukum yang diberkahi oleh Allah, yaitu komitmen kepada penegakan hukum Allah yang bersifat universal ini, yang sifatnya ausjubudin, objektif, sistematis, toleran, jujur, beradil. Kenapa Anda lebih yakin kepada Belanda yang menjajah kita, KUHP yang membuat kita tidak menyentuh keadilan itu sendiri? Saya bisa contohkan dengan efektif, sangat efektif. Misalnya surat Al-Maidah ayat 38. Jika ada yang mencuri, potonglah. Bahkan Rasulullah menekankan, jika Fatimah putri Rasulullah, dia tidak bilang anakku Muhammad, putri Rasulullah mencuri, aku sendiri yang potong. Itu exactly. Kenapa sampai hari ini nggak berlaku? Sudah 77 tahun kita merdeka. Nanti sebentar lagi Agustus 7 kali ganti presiden, ribuan ganti anggota DPR dari tahun 1955. Mana hukum Islam itu? Oh, kita bukan negara Islam, Islam blow on. Anda lihat pasal 1. Bukan pasal 29 ayat 1. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, yang juga ada disebut dalam sila pertama. Siapa Tuhan yang Maha Esa itu? Allah. Dari mana Allah disebut? Mukadimah alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Berkat rahmat Allah.
Jadi kemerdekaan kita ini betul-betul pemberian anugerah blessing dari Allah. Kita punya apa? Nggak ada waktu itu. Lawannya berat-berat, ada Portugal, ada Inggris, ada Belanda, ada Jepang. Luar biasa Indonesia. Tapi ujungnya merdeka. Siapa kalau bukan berkat rahmat Allah? Kita cuma punya bambu runcing. Jangan belagu, jangan sok tahu, jangan lupa sejarah. Jas merah, kata Soekarno. Jadi karena itu perspektif ini harus diingat baik-baik. Sebagai kita mengacu kepada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta ditunjuki jalan yang lurus. Yang mana itu yang lurus? Jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu, yang Allah berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, lagi sesat. Nah, itu Al-Fatihah setiap hari 7 kali berulang-ulang. Kita baca. Tapi kenapa sejarah kita kok nggak maju-maju? Kok begini? Karena kita menyimpang tadi dari konsistensi kita kepada Allah. Kita tidak sesuai dengan surat 46 ayat 13. Untuk supaya konsisten, Tuhan kita hanya Allah, nggak boleh yang lain. Kita nggak konsisten surat Muhammad, surat 47 ayat 19. Fa'lam la ilaha illallah. Ketahuilah hanya Allah yang pantas jadi Tuhan. Nggak ada Tuhan selain Allah. Ini problem serius. Allah tidak besar, Allah tidak ada di negeri ini. Apa buktinya? Allah tidak dipakai hukum-hukumnya. Yang bertanggung jawab adalah Presiden dan DPR. Karena menurut Undang-Undang Pasal 5 ayat 1, Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam bentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Anda bayangkan kalau Presidennya iman Islamnya, takwanya kepada Allah sangat dibanggakan. DPR-nya juga demikian. Kan tidak sulit lahir hukum Islam. Nah, kenapa sampai 77 tahun nggak lahir juga hukum Islam? Karena Presiden dan DPR-nya tidak mencintai Allah. Presiden dan DPR-nya tidak bekerja untuk Allah. Hidupnya bukan untuk Allah, tapi jadi Abdul Butun. Abdul Butun itu, Abdul itu hamba, Butun itu perut. Dan sejengkal di bawah perut, hamba seks. Enggak ada yang menghamba kepada Allah. Makan kita ini untuk Allah. Artinya ya Hayyu ya Qayyum, supaya tegak ajaran Islam. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau dia mengerti gini, himbauan tegas saya, yang punya kapasitas bergerak, bergeraklah. Yang masih belum bisa ya jangan dipaksa dan jangan dihina-hina. Dan yang nggak bisa bergerak, jangan menghina-hina yang sedang bergerak. Sok berjuanglah atau jangan. Kita ketemu dalam persamaan-persamaan, jangan dalam perbedaan. Kalimat teknisnya, bertemulah dalam persamaan, dalam sejuta perbedaan. Atau di sejuta perbedaan, kita ketemu dalam persamaan. Apa persamaannya? Untuk umat Islam bersatu, tadi visinya iman dan takwa, misinya amar ma'ruf nahi mungkar, programnya ASI, Al-Quran, Salat, Infak, dan targetnya baldatun toibatun warbun ghafur. Akhirnya tujuan yang kita ingin capai adalah mardatillah, Allah redha. Dan itu perlu ditopang oleh 3 hal: teknologi politik, teknologi hukum, teknologi ekonomi. Nah, teknologi politik intinya adalah pengorbanan, teknologi hukum intinya adalah ketaatan, teknologi ekonomi intinya adalah kreativitas. Kalau kita bangun kreativitas, bangun ketaatan kita hanya kepada Allah, dan kita banyak berkorban untuk penegakan agama Allah, niscaya dalam waktu dekat Islam tegak. Jangan lagi terjebak kotak A, kotak B,
warna A, warna B, sudahlah. Itu given. Anugerah dari Allah. Yang ada sekarang adalah mari kita ketemu dalam persamaan di 5 hal tadi itu. Insya Allah kalau ini didengar bagi yang mendengarkan, insya Allah ini bermanfaat bagi yang mau memanfaatkan. Insya Allah ini berguna bagi yang mau menggunakan. Tapi insya Allah ini jadi malapetaka bagi pecundang, zolim, kafir, munafik, fasik, murtad. Sebentar lagi Anda dikalahkan oleh Allah, bukan saya. Semoga Allah ridho dan kita kompak selalu dalam 5 hal tadi itu. Itulah persamaannya. Insya Allah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.